Ya udah kita, Paham ya, kita Pak mulai Oce? dengan statement. Ya, kita mulai dengan Oke, saya mulai ya. tentang Ya, statement Muslim dulu. 2 menit, nanti Muslim yang lain ya. Oke, silakan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Saya mulai gini, teman-teman ya. Jadi kita nggak perlu klaim lah ya. Saya Islam nggak perlu ngeklaim bahwa dia namanya Isa. Nggak perlu, buat saya nggak penting itu. Kristen juga seharusnya juga nggak perlu ngeklaim bahwa orang itu adalah Yesus. Adilnya bagaimana? Adilnya kita beri sosok ini si A gitu aja. Lebih adil buat saya juga buat kalian. Karena tidak memihak. Setuju ya? Sosok yang kita bahas ini adalah si A. Supaya sifatnya lebih netral. Gitu. Halo? Udah langsung aja ke Isa dan Yesus. Oke. Ya, langsung ke statement aja, Bang. Langsung ke statement aja. Ya, jadi gini ya. Judul aja. Saya akan melihat dari sudut pandang geografis, sudut pandang historis, ya dari segi linguistik, semua saya lihat itu. Tidak saya melihat dengan kacamata kuda, tidak. Semua saya lihat. Menurut fakta sejarah, si A ini lahir di Bethlehem dan itu adalah Israel sekarang, ya. Artinya dia itu adalah kebangsaannya bangsa Israel, rasnya dari ras Yahudi. Itu sudah pasti bahwa si A ini ras Yahudi dari kebangsaan Israel. Harusnya ya wajahnya tidak begini seperti foto host ini. Harusnya dia kulitnya ya kulit ras Israel, hidungnya hidung Israel. Ya, sesuai karena dia memang orang Israel, bukan orang bule, bukan orang barat, bukan orang Yunani. Bahkan namanya pun ya juga jangan nama Yunani. Kenapa? Karena dia itu berbahasa Aramaik. Sehari-hari dia berbahasa Aramaik, teman-teman ya. Perlu tahu. Karena bahasa Aramaik ini, maka logikanya ketika dia lahir ya dengan nama lahir dia yang berbahasa Aramaik itu, ya nama lahir Aramaik, harusnya begitu. Kalau dilihat dari sudut pandang historis dan sudut pandang geografis di mana dia lahir, gitu loh. Untuk teman-teman ketahui, nama si A di dalam bahasa Aramaik, coba diketik di Google nama Yesus dalam bahasa Aramaik, tekan enter, kita belajar bersama ya, supaya teman-teman di bawah juga belajar. Akan muncul nama Iso. Gelarnya Mesiha. Nama Iso ini memiliki fonetik korespondensi bunyi dengan bahasa Arab. Kenapa? Karena Aramaik ini satu rumpun Semitik yang merupakan keturunan dari Nuh. Ya. Nabi Nuh punya 3 anak ya, Sem, Ham, sama Yafid ya, sama Kanan. Keturunan yang dari Sem ini menurunkan Ibrani, Arab, sama Aram. Jadi rumpun bahasanya rumpun bahasa Semitik. Yang dimaksud Iso, ya Isa. Yang dimaksud Isa itu, ya Iso. Gelar Mesiha itu adalah Al-Masih. Ketika dilemparkan kepada Greek atau bahasa Yunani, maka dia keluar dari rumpun bahasa Semitik. Dalam bahasa Greek, nama Yesus itu Isos, karena semua yang dijadikan Yunani itu memiliki akhiran as dan us, Markus, Lukas, us, ya kan belakangnya. Iso dikasih us menjadi Isos, dalam bahasa Indonesia menjadi Yesus. Artinya dari sudut geografis, sudut pandang linguistik, ya, sudut pandang sejarah mengatakan bahwa Isa itu ya Iso itu ya Isa. Maryam itu ya Miriam, itu disebut fonetik korespondensi linguistik karena dari satu rumpun bahasa Semitik itu. Itu dari sudut, jadi gini teman-teman ya. Kita anggap si A ini memiliki figur seperti foto di host ini. Kita tidak tahu apakah figur ini adalah figur real atau figur palsu gitu loh.
Kita lihat dia bermata seperti itu, seperti seorang bule. Memiliki kulit putih seperti kulit orang Eropa. Padahal dia sendiri adalah bangsa Israel yang rasnya ras Yahudi. Sama seperti begini. Anda tahu Jengkelin ya? Jengkelin nama aslinya Niktagina. Niktagina itu adalah sosok realnya dia. Tetapi sosok palsunya adalah Jengkelin gitu loh. Padahal itu disebut sebagai sosok fiktif gitu loh. Justru yang benar ya, sosok yang benar ini ya Niktagina ini ya, Isu Mesiha ini yang benar, yang orang keturunan yang berbahasa Aramaik ini gitu loh. Itu mungkin pembukaan dulu.